Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit sharingnya mengenai beberapa suplemen yang sering dipakai di kandang saya, khususnya untuk kebutuhan indukan gitu ya. Karena mengingat indukan itu siklus nelurnya itu lebih cepat dibandingkan burung normal yang bukan indukan ya. Apalagi kalau memakai babuan ya. Jadi seminggu nelor, seminggu istirahat ya, nelor lagi, istirahat lagi, seperti itu ya. Jadi sebulan itu bisa 2 kali telur. Nah itu berarti siklus telurnya itu lebih cepat. Nah karena siklus telurnya dibuat lebih cepat dan organ reproduksinya sering diperas gitu ya, jadi mengakibatkan burung merpati indukan itu khususnya dia membutuhkan beberapa suplemen atau nutrisi tambahan agar produktivitasnya tetap stabil atau tetap bagus ya. Ya ibaratkan saja mesin ya, kita sering pakai gitu ya, kita sering panasin, kita sering geber gitu ya, tentu membutuhkan perawatan atau maintenance yang lebih gitu, kayak olinya ditambahin atau bensinnya lebih bagus, perawatannya lebih bagus dan lain sebagainya gitu. Nah untuk merpati juga seperti itu. Apa aja suplemen yang bisa dipakai untuk kebutuhan merpati ternak? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu pemberian grit ya. Grit itu kalau saya boleh bilang itu wajib ya hukumnya, baik untuk yang indukan atau bukan, terutama apalagi untuk indukan ya, yang bukan aja dikasih grit, apalagi yang bukan yang untuk indukannya. Kenapa? Karena grit itu dia merupakan asupan mineral untuk burung ya. Mineral itu fungsinya untuk pembentukan tulang, untuk pembentukan bulu, untuk membantu birahi burung, membantu kesuburan burung. Juga yang terpenting itu membantu pembentukan cangkang telur ya, terutama untuk betina ya, jadi pembentukan cangkang telur. Jadi kadang-kadang kalau kekurangan mineral itu kadang telurnya itu kerabangnya atau cangkangnya itu tipis ya, ada yang lembek, ada yang tipis, ada yang nggak ngisi. Nah jadi pemberian grit itu sangat penting sekali gitu untuk namanya indukan-indukan. Grit yang bagus terdiri dari beberapa campuran bahan ya. Untuk membuatnya saya udah bikin di video ini, silahkan ditonton aja. Itu grit yang top lah ya, yang buat burung-burung. Selain untuk kesuburan juga, grit bisa membantu pencernaan dan membantu kesehatan burung gitu. Jadi hukumnya wajib ada ya. Pemberiannya gimana bang? Pemberiannya kalau saya pribadi ya harus tersedia di kandang ya. Jadi sediain aja wadah di kandang gitu. Taruh, nanti juga dimakanin saat burung itu butuh ya. Terutama pas lagi mau nelor atau lagi giring ya. Sama saat ngelolok anakan itu biasanya lebih lebih nafsu lah makan gritnya gitu ya. Yang kedua itu pemberian vitamin E. Vitamin E ini salah satu antioksidan atau vitamin untuk meregenerasi sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati ya. Jadi burung merpati kan karena dia organ reproduksinya itu sering dipakai ya, jadi lebih cepat lelah, lebih cepat tua, lebih cepat teroksidasi gitu ya. Jadi pemberian vitamin E ini untuk merangsang sel-sel baru atau perbaikan sel-sel gitu ya, agar kembali normal gitu ya. Jadi sistem reproduksinya itu bisa bekerja seperti normal, seperti biasanya gitu. Selain itu vitamin E juga merangsang hormon-hormon untuk reproduksi ya, seperti birahi, dia menaikkan birahi, jadi biar kawinnya itu lebih rajin. Bisa juga meningkatkan fertilitas atau kesuburan pada burung betina atau jantan gitu. Jadi sangat bagus sekali untuk diberikan pada indukan. Untuk merek bebas ya, teman-teman bisa pakai beberapa merek. Untuk manusia juga bisa dipakai seperti Nature E, Everin, Nuriskin ya, Walafit dan sebagainya. Untuk burung merpati khusus ada seperti Verti Oil, ada V Oil juga nih punya saya ya, produk saya. Ada juga Profil dan sebagainya, terserah bebas. Cara pemberiannya kalau saya dibagi dua. Cara pemberiannya biasanya kalau yang burung indukannya itu tidak ada masalah sama sekali ya, jadi artinya burung masih subur, masih produksi, masih lancar dan sebagainya, itu paling maintenance aja seminggu itu 3 kali lah, paling 3 kali. Jadi diseling ya, kadang dikasih, kadang enggak, kadang kasih, kadang enggak. Cara pemberiannya cukup dicampur ke jagung ya. Biasanya kalau menggunakan Nature E ya, yang bentuk seperti ini ya, itu setengah kilo itu 1 kapsul ya, dicampur, diaduk-aduk ke jagung, lalu dikasihkan ke burung sampai habis ya. Maksudnya nggak boleh nyisa gitu ya, harus langsung habis. Karena kalau sampai nyisa atau sampai besoknya lagi, itu biasanya kandungannya sudah berkurang, sudah khasiatnya sudah tidak ada lah ya.
jadi mubazir. Jadi usahakan langsung habis. Kalau pakai punya merek saya ya paling 10 tetes untuk setengah kilo. Ya seininya aja lah, sekira-kira aja, yang penting suplemennya masuk secara rutin gitu. Cara yang kedua itu berlaku untuk burung yang sedang ada masalah dalam produksinya, kayak telurnya kadang-kadang nelor, kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang isi, kadang-kadang enggak gitu ya. Itu pemberiannya itu tergantung dari stadiumnya ya, ada yang parah, ada yang sedang, ada yang enggak gitu ya. Kalau yang sedang itu yang biasa aja, itu paling saat cabut telur ya, atau saat burung giring itu dikasih setiap hari sampai burung nelor. Kasih 1 kapsul ya, untuk pakai jika pakai Natur E, atau jika pakai punya saya cukup 5 tetes atau 3 tetes ya setiap hari sampai burungnya nelor. Untuk tingkat yang parah bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan pemberian kapsul vitamin E atau tetes vitamin E gitu. Selama pemberian itu tidak kalau yang parah itu selama pemberian itu tidak boleh dijodohkan dulu, jadi disendirikan dulu biar organnya itu meregenerasi dulu atau meremajakan kembali dulu sel-selnya. Kalau udah bagus ya, hormonnya udah terbentuk, udah stabil lah ya, baru dikawinkan gitu. Yang ketiga ada kalak ya, atau kalsium. Nah, kalsium juga sebenarnya fungsinya sama kayak grit ya, cuman untuk beberapa burung, saya ada beberapa burung yang indukannya itu tidak terlalu rajin makan grit ya. Jadi kalau nggak terlalu rajin makan grit, jadi telurnya itu kadang suka kelihatan tipis ya, nggak kelihatan tebel, kurang tebel lah ya. Jadi dikasih tambahan kalsium ya. Sebenarnya yang nggak bermasalah juga bisa langsung dikasih kalsium ya, untuk memaintenance atau memenuhi kebutuhan dia saja gitu ya. Bisa, bahkan lebih bagus ya. Untuk dosisnya berapa bang? Dosisnya kalau saya pribadi 1 kapsul yang ini itu dibagi 4 ya, dikasih ke burung. Kalau yang normal itu biasanya seminggu 2 kali indukan ya, yang pas lagi nelor itu, pas lagi giring itu, pas cabut kasih 1, pas hari Kamisnya kasih lagi gitu. Tapi kalau yang burungnya itu sering mengalami kerabangnya tipis atau kerabangnya kurang tebal, itu biasanya seling sehari ya, misalkan pas cabut telur kasih, besoknya enggak, besoknya kasih lagi, besoknya enggak, besoknya kasih sampai dia nelor gitu. Jadi kalau saya ini penggunaannya opsional ya, tapi kalau dikasih akan lebih baik. Lalu yang keempat ya, diberikan vitamin atau suplemen minum ya. Biasanya banyak merek-merek yang ada di pasaran ya, seperti Vitacik, seperti Fortevit, X-Strong, X-Stimulan dan sebagainya. Itu juga saya kadang dikasih, kadang enggak gitu ya. Jadi fungsinya itu untuk pelengkap aja ya. Jadi kadang minumannya dikasih pagi-pagi itu dikasih suplemen minum ya. Nah, kalau saya biasanya pakai Fortevit ya, sama dari Media juga, atau mungkin kalau susah nyarinya bisa juga pakai Strong Egg ya, pakai X-Stimulan, atau bisa pakai Vitacik ya. Intinya sih untuk melengkapi vitamin aja gitu. Pemberiannya biasanya seminggu itu 3 kali ya. Itu juga diseling ya, minumnya tidak harus itu terus gitu ya. Jadi pagi biasanya dikasih vitamin itu, nanti sorenya air biasa ya. Jadi fungsinya itu untuk lengkap aja lah. Tapi buat teman-teman yang sering mengalami indukannya malas nelur atau telurnya itu kurang bagus, bisa juga ya dirutinkan menggunakan ini Strong Egg ya. Jadi ini cukup bagus juga ya, saya lihat hasilnya. Yang kelima ya, pemberian probiotik ya, atau M4, mereknya saya pakai M4, serah lah, bebas mau pakai merek apa aja, yang penting isinya probiotik. Probiotik ini bisa dipakai untuk minum burung ya. Saya biasanya ngasih itu sekitar sore hari, itu harinya seminggu itu bisa 5 kali sampai 6 kali ya, hampir setiap hari lah ya. Karena penggunaan probiotik ini bagus untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, awal mula kesehatan itu biasanya dari pencernaan ya. Kalau pencernaan udah sehat, biasanya burung-burung itu sehat dan kawinnya itu makin rajin, yang telurnya makin rajin, makin rutin gitu. Jadi nggak ada hambatan-hambatan kesehatan tertentu lah ya, terutama di musim-musim sakit ya. Jadi harus dirutinkan minum probiotik. Mungkin tidak ada hubungannya langsung ya sama reproduksi, jadi hanya untuk penunjang kesehatannya aja biar produksinya makin bagus. Cara penggunaan M4 atau probiotik yang baik udah saya bikin videonya di sini ya.
Kalau saya biasa dikasih tadi ya 5 kali sehari, itu 5 kali atau 6 kali gitu ya, hampir setiap hari gitu. Jadi setiap sore aja dikasih, nanti paginya sih air bening biasa gitu ya, nanti sorenya kasih 4. Yang keenam atau yang terakhir ya, biasanya saya pakai ini suplemen, bukan suplemen sih maksudnya ya, hormon kesuburan. Ini mereknya dari Odep ya, buatan Indonesia. Ada juga dari luar, ada yang mereknya apa ya, saya lupa ya, Vitalur ada apa gitu ya, saya lupa pokoknya mereknya. Ada lagi sama-sama hormon ya, hormon GnRH ya, untuk merangsang matangnya sel telur atau sel gonad atau sel sperma, sel telur ya, sama aja ya, bisa sel gonad. Ini khusus untuk burung yang macet telurnya ya, yang udah memang misalkan udah 3 bulan gak nelor, 6 bulan gak nelor, 1 tahun gak nelor, yang udah memang menopause ya, hampir menopause, jadi pengen diambil anakannya satu lagi. Videonya udah saya bikin ya, video prakteknya di sini, silahkan ditonton aja. Dan kemarin saya praktekkan ke 2 burung, itu satunya jantan, satunya betina. Dan alhamdulillah kemarin pas saya tinggal di Lombok itu, laporan dari yang jaga kandang itu nelor katanya ya, yang betina nelor cuman 1 teloran dan itu tipis telurnya, tapi ya belum rezeki, akhirnya pecah ya, jadi pecah, telur tipis jadi pecah. Yang kedua itu jantan memang nelor ya, pas dicek ternyata alhamdulillah netas ya, saya pulang ke rumah sudah netas ada 2, alhamdulillah ya. Itu ya salah satu rezeki lah ya buat saya, mungkin karena itu indukan yang inti yang awal-awal dulu ya, tahun 2014-2013 itu mungkin juga termasuknya burung-burung yang legend. Jadi pengen saya punya anakannya atau keturunannya untuk regenerasi selanjutnya, dan alhamdulillah sudah ada 1 pasang gitu ya kemarin nelor, wasilahnya dengan bantuan hormon ini. Cara pemberiannya gimana kalau hormon ini? Pemberiannya itu 1 minggu sekali sebanyak 0,25 ya, 0,25 mili seminggu sekali ya, harus rutin. Kalau misalkan seminggu lewat itu harus diulang lagi. Untuk betina saya kemarin ngalamin 2 bulan penyuntikan karena ya mungkin agak lama ya. Untuk jantan itu cukup sebulan penyuntikan dan alhamdulillah udah ada hasilnya. Ya itu aja teman-teman ya, beberapa suplemen yang biasa saya kasih ya ke burung ya. Ini dikasihnya nggak sekaligus bruk semuanya gitu ya, dilihat dulu burungnya butuh enggak gitu ya. Kalau butuh ya dikasih, kalau enggak ya nggak usah gitu. Pemberiannya udah saya jelasin tadi ya, per item ada yang rutin atau wajib disediakan, ada yang rutin mingguan, ada yang rutin harian, ada yang rutin bulanan, ada yang sesuai kondisi ya. Silahkan ya, teman-teman atur aja sendiri polanya biar namanya maksimal ya, sesuai dengan rawatan masing-masing kandang. Oke gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.